Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Deni DPJ. Kali ini saya akan membahas materi mengenai melaporkan dan mengevaluasi penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini mengenai apa sih laporan penelitian. Di sini ada pengertian laporan penelitian menurut Creswell yang menyatakan bahwa laporan penelitian adalah laporan tentang pelaksanaan investigasi dan eksplorasi suatu masalah, mengidentifikasi pertanyaan yang akan dijawab, mencakup data-data yang dikumpulkan dan dianalisis serta diinterpretasikan oleh peneliti. Jadi secara umum, laporan penelitian ini merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Nah, laporan penelitian ini dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Nah, laporan penelitian sendiri terdiri dari beberapa jenis. Di sini yang pertama ada laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua ada laporan penelitian ditulis untuk memenuhi tugas sekolah seperti makalah ataupun paper. Kemudian ada laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas kuliah seperti tesis atau disertasi. Kemudian yang ketiga ada laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian ada laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Nah, penyajian laporan penelitian biasanya disesuaikan dengan jenis laporan penelitian itu sendiri. Seperti di sini ada tesis atau disertasi atau skripsi. Biasanya penyajian laporan penelitiannya disesuaikan dengan institusi masing-masing. Kemudian ada artikel jurnal yang akan diterbitkan pada jurnal baik jurnal nasional maupun internasional. Biasanya memiliki format penyajian laporannya sendiri. Kemudian ada makalah konferensi seperti proceeding. Kemudian ada proposal kegiatan. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri dari laporan penelitian itu sendiri? Nah, yang pertama di sini ada sistematis. Nah, dalam membuat laporan penelitian, kita harus membuatnya secara sistematis. Jadi, penulisan laporan penelitian ini harus mengikuti alur yang jelas dan berkesinambungan. Yang kedua ada objektif. Nah, objektif di sini maksudnya apa yang diungkapkan oleh penulis dalam laporan penelitiannya ini harus sesuai dengan apa yang terjadi dan dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi penulis tidak boleh mengada-ada hasil dari penelitiannya. Kemudian jelas. Nah, jelas di sini maksudnya sesuatu yang diungkapkan oleh penulis dalam laporan penelitiannya ini harus diungkapkan dengan baik, dengan jelas untuk menghindari adanya miskonsepsi bagi pembaca. Kemudian terbuka. Jadi laporan penelitian yang ditulis ini harus siap menerima pembaruan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Kemudian logis. Nah, logis di sini maksudnya keterangan yang dituliskan dalam laporan penelitian harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, tuntut, dan juga nalar. Nah, kemudian bagaimana kriteria dari laporan penelitian itu sendiri? Nah, di sini ada standar penelitian dari metode yang digunakan. Nah, jadi standar di sini maksudnya pendekatan apa yang digunakan dalam laporan penelitian tersebut. Nah, jika peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya, maka standar penelitiannya yang digunakan adalah standar kuantitatif. Nah, jika kita menggunakan pendekatan kualitatif, maka standar penulisan yang digunakan adalah standar kualitatif. Nah, kemudian hasil yang ditulis dalam laporan penelitian ini harus mudah dipahami. Nah, untuk dapat mudah dipahami, biasanya peneliti menuliskan laporan atau hasil-hasil temuannya bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Kemudian memiliki sistematika yang jelas. Jadi laporan penelitiannya harus runtut dari awal sampai akhir, sistematis supaya yang membaca juga tidak bingung. Kemudian dapat diaplikasikan dengan segera. Nah, penyusunan laporan penelitian ini disesuaikan dengan struktur fisik dari laporan penelitian. Nah, jadi disesuaikan nih dengan pendekatan apa yang kita gunakan pada saat penelitian. Nah, penggunaan pendekatan ini tergantung pada data apa yang hendak kita cari. Jadi misalnya, jika kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka struktur fisik yang kita gunakan adalah struktur pendekatan kuantitatif. Nah, biasanya
Pendekatan kuantitatif ini diterapkan jika data yang dikumpulkan berupa angka sebagai representasi dari kegiatan yang kemudian kita analisis dengan teknik statistik. Nah, jika kita menggunakan pendekatan kualitatif, maka struktur fisik yang digunakan adalah struktur pendekatan kualitatif. Nah, kemudian di sini ada di sini ada struktur laporan penelitian kuantitatif. Nah, jadi jika kita menggunakan penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif, maka nantinya pada saat penulisan laporan, di sini ada struktur dari laporan penelitiannya. Nah, seperti yang kita tahu, laporan penelitian ini terdiri dari bagian depan atau front matter ini, bagian isi, dan juga bagian penutup atau bagian akhir. Nah, bisa kita lihat nih di dalam tabel yang ada pada slide, apa saja yang ada dan harus ada pada penulisan laporan kuantitatif, dimulai dari halaman pengesahan, kemudian abstraknya, kemudian bagian isinya ada masalah, tujuan, dan lain-lain bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, kemudian di sini juga ada tabel dari struktur laporan penelitian kualitatif. Nah, jika kita menggunakan pendekatan kualitatif, maka nanti dalam penulisan laporan kualitatif, kita menggunakan struktur yang ada pada tabel ini. Seperti pada laporan kuantitatif, pada struktur laporan kualitatif juga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, isi, dan juga bagian belakang atau bagian penutupnya. Bisa kita lihat apa saja yang harus ada dan tidak ada, atau boleh ada dan tidak ada pada laporan kualitatif pada tabel berikut ini. Kemudian, dalam penulisan laporan ilmiah ini sebaiknya kita lakukan dengan sensitif dan etis. Apa itu maksudnya sensitif? Nah, sensitif di sini maksudnya kita harus peka terhadap apa yang akan kita buat, gitu ya. Kita harus mengetahui laporan yang dapat diterima itu seperti apa, gitu. Kita harus memperhatikan apa saja. Misalnya pada saat kita penulisan skripsi, kita harus mengetahui bagaimana sih kemauan dari dosen kita, seperti apa bagian pendahuluannya, latar belakangnya seperti apa. Kemudian kalau pada bagian etis, di sini maksudnya disesuaikan dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Biasanya setiap instansi memiliki format penulisan karya ilmiahnya masing-masing. Nah, kemudian kita juga bisa menyesuaikan dengan beberapa kriteria yang ada di sini ya. Di sini ada yang pertama ada menggunakan judul penelitian yang singkat. Nah, jadi dalam memilih judul, kita sebisa mungkin memilih judul yang menarik. Yang jika kita membaca judulnya saja, itu pembaca sudah tertarik dengan judul kita. Nah, misalnya seperti kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif ya, pada judul itu harus kita sertakan variabelnya, harus jelas. Mana variabel kontrol, mana variabel terikatnya, mana variabel bebasnya, gitu. Harus jelas pada bagian judulnya. Kemudian kurangnya bias gitu. Bias di sini maksudnya jangan berlebihan dalam berbahasa. Jadi dalam membuat laporan penelitian ini yang seharusnya kita bahas adalah bagaimana hasil temuan kita gitu. Bagaimana kaitannya dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya gitu. Apakah kita sudah menghasilkan pembaruan terhadap teori yang sebelumnya gitu. Dan yang kita laporkan dalam laporan penelitian ini harus apa adanya gitu ya. Harus objektif, jadi tidak bisa mengada-ada. Kemudian ada keseimbangan penelitian dan isi. Jadi di sini maksudnya dalam menulis laporan ilmiah harus ada keseimbangan antara metode yang kita gunakan dan dengan isi dari laporan kita gitu. Jadi nggak boleh kontra antara isi dan metode yang kita gunakan. Kemudian menggunakan istilah pengkodean yang tepat. Nah, ini tergantung dengan pendekatan apa yang kita gunakan ya. Misalnya pada pendekatan kuantitatif biasanya kita menuliskan misalnya istilah-istilah yang digunakan itu seperti pengukuran, kemudian seperti membandingkan, menghubungkan, seperti itu. Jadi setiap pendekatan itu ada pengkodeannya masing-masing yang merupakan ciri khas dari pendekatan itu. Kemudian menggunakan sudut pandang yang sesuai. Nah, sudut pandang ini si pendekatan tadi. Jadi kita harus mengetahui nih latar belakang penelitian kita apa gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin kita cari? Apa yang ingin kita temukan dari penelitian ini? Misalnya
pada penelitian kuantitatif ya, kita sebagai peneliti biasanya pada latar belakang masalah, pada bagian latar belakang itu kita menjadi orang yang paling tahu ya, karena kita mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di lapangannya, apa yang sebenarnya terjadi, apa masalahnya, kemudian apa penyebab dari masalah itu, dan kita menawarkan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian keterkaitan antar bagian dari suatu penelitian. Nah, biasanya kan pada penelitian itu ada masalah yang harus dijawab ya. Nah, jadi dari masalah itu kita menentukan metodenya seperti apa, sampel yang kita gunakan seperti apa, hipotesisnya seperti apa gitu. Jadi antar bagian dari laporan ini akan ada keterkaitan gitu sampai nanti kita menemukan atau membuat kesimpulan dari laporan kita, dari penelitian kita. Nah, kemudian setelah kita membuat laporan penelitian, biasanya kita mengevaluasi dulu apakah laporan penelitian yang kita gunakan ini sudah baik, gitu. Bagaimana kualitasnya gitu ya. Biasanya untuk mengevaluasi penelitian ini kita menggunakan standar evaluasi. Nah, standar evaluasi ini bergantung dengan pendekatan apa yang kita gunakan, apakah kuantitatif atau apakah kualitatif. Nah, di sini ada kriteria evaluasi umum. Yang pertama ada problem, bagian masalahnya. Kita cek nih, apakah masalah yang dijelaskan ini detail dan mampu diatasi. Setelah kita membuat masalah, apakah masalah ini cukup detail, dan apakah mampu kita mengatasi masalah ini dengan rancangan-rancangan yang telah kita buat. Kemudian, yang kedua data ya, bagaimana data kita, apakah sudah lengkap, apakah bisa mengatasi masalah yang sudah ada sebelumnya tadi, kita cek. Kemudian analisis, nah analisis ini apakah analisis yang kita gunakan ini sudah menjawab dan mencakup seluruh data kita gitu. Apakah sudah cukup bagus atau belum? Nah, kemudian ada interpretasi. Nah, interpretasi di sini bagaimana tampilan dari hasil data yang sudah kita analisis gitu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah hipotesis yang telah kita buat dapat diterima? Apakah tidak gitu? Kita jawab semua pada interpretasinya. Nah, kemudian di sini ada penerapan standar yang tepat pada pendekatan kuantitatif. Nah, jadi dalam mengevaluasi, di sini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel ini ya, gitu, untuk mengetahui apakah laporan penelitian yang kita buat ini sudah sesuai belum dengan standar kriteria evaluasi dari pendekatan kuantitatif. Kita mulai dari problem research-nya, dari permasalahan penelitiannya, kemudian kita lihat pada bagian kajian pustakanya, kemudian pada bagian hipotesis dan variabelnya, bagaimana didesainnya, kemudian pada temuan dan diskusinya, kita cek satu persatu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilihat pada tabel. Nah, sekian pemaparan mengenai melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan dibahas, dapat dituliskan pada kolom yang ada di bawah ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.